Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy people, mudah-mudahan banyak kabar baik selalu ya. Baik lagi di channel Happy Can Record. Dan kali ini ada di segmen Happy Can Talk. Disponsori oleh Happy Client Mart, minuman tradisional Herbama, Sino, minuman segar rempah-rempah Wong Giten, Faiha Cafe Coffee, Cake and Bakery. Oke, bersama saya Leikal tentunya. Kali ini akan berbicara tentang satu topik gitu kan. Dan kali ini akan berbicara tentang digital marketing. Ini kalau berbicara digital marketing gitu kan, semua bisnis sudah mulai beralih ke digital gitu kan ya. Karena apalagi gitu kan di tahun ini memang kita ada pandemi gitu kan, mengharuskan kita untuk bisa beradaptasi dengan teknologi. Ada salah satu bagian digital marketing yang menarik gitu untuk kita pelajari, yaitu konten marketing. Apa sih konten marketing? Gampangnya adalah kita membuat konten untuk bertujuan membangun kepercayaan ataupun membangun sebuah branding gitu kan ya di media sosial untuk mengkampanyekan ataupun untuk mempromosikan apa yang sedang kita bangun, baik itu bisnis ataupun juga hal-hal lainnya gitu kan, branding itu juga bisa. Nah, lalu gimana gitu kan pertanyaannya untuk membangun konten marketing ini. Nah, kita bakal belajar hal itu ya kali ini. Yang pertama teman-teman, untuk membangun konten marketing adalah kita harus tahu passion serta kemampuan kita sendiri gitu kan ya. Jadi ini hal yang paling penting gitu kan, karena passion itu sendiri akan membuat kita itu survive gitu kan ketika mengerjakan konten-konten yang sedang kita buat gitu. Contoh, kita misalkan mau berbisnis tentang minuman gitu kan, minuman sehat. Nah, kita tentunya harus mempelajari gitu kan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pola hidup yang sehat gitu kan, berkaitan dengan minuman sehat tadi gitu. Kita harus belajar hal itu. Nah, kita bikin sebuah kontennya sih itu sesuai dengan kemampuan kita gitu. Kalau kita sukanya video seperti ini gitu kan, silakan buat konten berupa video. Kalau kita misalkan suka dengan tulisan, bisa lewat blog ataupun media sosial lainnya gitu kan, yang sesuai dengan kapasitas diri kita. Yang penting kita istilahnya tuh suka gitu kan dengan yang kita lakukan tadi. Jadi passion sama kemampuan kita harus tahu kita mau kita suka apa dan istilahnya kelebihan kita tuh apa. Pelajari hal itu. Lalu yang kedua teman-teman, yaitu setelah kita tahu passion dan keahlian kita adalah cobalah bikin profil yang profesional. Misalkan nih setelah kita tahu nih misalkan tadi bikin mau mengkampanyekan ataupun mau bisnis tentang minuman sehat. Nah, kita bikin nih, contoh simpelnya kita bikin di Instagram. Nah, bikinlah profil di Instagram itu dengan profesional. Teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi lah gitu kan ya, terkait dengan Instagram ini. Gimana algoritmanya, kemudian juga seperti apa sih gitu kan untuk supaya audiens gitu kan ataupun follower kita tuh melihat bahwa oh iya ini akunnya profesional banget gitu kan. Kita harus pelajari hal itu. Misalkan ada cantuman profilnya, kemudian juga ada logonya dari profilnya kan. Yang pertama tuh bisa lihat gambar logo ataupun gambar di profilnya, kemudian mendeskripsikannya, ada mungkin websitenya dan lain-lainnya yang memperlihatkan bahwa kita tuh memang serius dan juga profesional. Yang ketiga adalah pembuatan kontennya gitu. Kalau misalkan media sosialnya berupa seperti Instagram itu kan bisa video, bisa juga foto gitu kan, foto yang slide gitu kan, yang saat ini lagi viral juga kayak microblog gitu kan, itu lagi lumayan naik juga gitu kan untuk membranding kita. Misalkan
ya kita harus pintar-pintar seperti itu gitu, membuat kontennya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan suka nulis tuh bagus, microblog misalkan. Di microblog itu kita bercerita gitu kan, ataupun bikin artikel yang sederhana yang mudah dipahami dengan kapasitas 10 slide yang sudah disediakan oleh Instagram. Kita maksimalkan itu. Jadi kita tuh nggak melulu cerita tentang produk terus gitu kan. Misalkan berbicara tentang kesehatan, kita berbicara tips sehat misalkan, kita bikin tuh tipsnya gitu kan. Itu apa aja tips sehatnya, sambung-sambungkan juga sama produk gitu kan, atau sama hal yang sedang kita kampanyekan tadi, sehingga ada unsur edukasinya dan juga value-nya gitu kan, atau kebermanfaatan dari konten yang kita bikin. Karena bikin konten itu teman-teman sebenarnya yang paling penting adalah kebermanfaatannya. Ketika orang sudah merasakan kebermanfaatannya, maka apapun yang kita promosikan itu akan orang tuh jadi oh iya benar nih gitu kan, jadi percaya, membangun trust gitu kan. Terakhir, setelah kita membangun konten dan soft campaign gitu kan, yang mempromosikan gitu kan sambil istilahnya mengedukasi tadi, atau mengedukasi sambil promosi tadi gitu kan, secara soft aja gitu kan. Yang terakhir adalah cobalah untuk membangun relasi. Ini penting ya, apalagi berbicara media sosial. Jadi kita harus sering berinteraksi dengan akun-akun yang lain atau orang-orang yang lain yang ada di sekitaran ataupun ada di platform itu gitu kan. Kita harus sering lah komunikasi, kita follow juga gitu kan akun-akun yang berhubungan sama bisnis kita ataupun yang kira-kira nih menjadi audiens kita gitu kan. Kita coba kasih tahu gitu kan bahwa kita mempunyai campaign ataupun mempunyai bisnis yang sedang kita jalankan gitu kan, dari akun yang kita ketika mereka mampir tuh oh iya akunnya gitu kan, ternyata ada edukasinya, apa sih yang sedang diedukasikan, kesehatan ternyata di situ ada produk yang namanya A gitu kan, berupa minuman. Jadi orang tuh percaya gitu kan, karena kita nggak perlu tampil semua kan ya. Kalau kayak gitu kan jadi orang tuh jenuh juga gitu kan. Dan orang tuh emang suka belanja tapi nggak suka dijualin gitu kan. Misalkan tiba-tiba kita mau jualan kaos gitu kan, kaos bola, ya jangan langsung kaos bola dengan harga sekian juga gitu kan ya. Tapi kita coba harus mengedukasinya, misalkan dengan informasi-informasi sepak bola yang kita bikin, sehingga orang tuh oh iya ya mampir ke akun kita tuh mendapatkan informasi edukasi tadi. Dan yang terlebih ada nilai baiknya gitu, atau value-nya yang kita terapkan dalam akun-akun kita. Itulah teman-teman yang namanya konten marketing. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang membangun sebuah bisnis di digital. Tentunya konten marketing ini penting banget, karena tadi itu yang bertujuan yang pertama adalah untuk mengedukasi dulu, kemudian yang selanjutnya mereka akan percaya gitu kan, audiens akan percaya, karena percayaan itu akan membuat mereka juga membeli ataupun setuju dengan apa yang sedang kita tawarkan kepada audiens kita. Nah terakhir nih teman-teman ya, kita juga dari HP Kan Record juga menyediakan jasa konten marketing buat teman-teman yang saat ini sedang membangun ataupun sedang mempromosikan sebuah bisnis, agar bisnisnya nggak monoton seperti tadi gitu kan ya. Harus ada konten edukasinya gitu kan, harus ada apa istilahnya konten yang punya nilai baik juga tentunya, agar audiens itu percaya. Apalagi gitu kan ya, jika teman-teman saat ini membangun sebuah bisnis yang mungkin belum banyak orang tahu, makanya perlu namanya edukasi lewat konten-konten marketing. Itulah Happy People ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh Happy Can